Selanjutnya part 2 dari masalah hutang luar negeri. Nah, kalau kita lihat sejarah hutang di Indonesia, ada yang fenomena yang menariknya itu gimana fenomena yang disebut oleh para ahli pengkritik hutang istilah debt trap ya. Itu jebakan hutang. Sebenarnya teori jebakan hutang itu sudah lama dikenal, yaitu bagaimana negara-negara donor ya memberi bantuan kepada negara-negara yang disebut negara-negara berkembang ya. Nah, di Indonesia, konteks Indonesia dulu ada awalnya namanya adalah IGGI ya, belum jadi CGI. Nah, ini memberi bantuan kepada Indonesia pada zamannya Orde Baru. Nah, kita tahu bahwa setelah pasca peristiwa 66 ya, peristiwa persembaratan pembentukan PKI, maka pemerintah Orde Baru membutuhkan banyak uang untuk membangun. Nah, salah satu cara untuk membangun itu adalah untuk namanya Consultative Group for Indonesia, Consultative Group for Indonesia, yang memberi bantuan uang kepada pembangunan ya. Selain juga melalui Indonesia juga minjem uang kepada Bank Dunia, World Bank ya. Jadi lembaga-lembaga inilah yang memberi donor kepada Indonesia. Nah, Orde Baru waktu itu banyak membangun infrastruktur ya, seperti sekolah impres ya, universitas. Bahkan kalau kita lihat misalnya universitas Indonesia itu termasuk Universitas Gadjah Mada, Universitas Lampung sendiri ya, itu dibangun oleh dana utang sebenarnya, dana utang Bank Dunia ya. Jadi tidak selamanya utang itu bisa negatif juga ya, tapi dia bisa membangun infrastruktur dasar seperti sekolah ya maupun universitas ya, bahkan puskesmas ya, lalu ada namanya SD Impres ya. Di SD Impres ini adalah SD yang dibangun atas bantuan Bank Dunia. SD berdasarkan instruksi presiden. Nah, kalau kita lihat dengan ada SD Impres, inilah yang kemudian menjadi Indonesia bebas, negara yang bebas dari buta huruf ya. Satu keberhasilan Orde Baru yaitu merubah buta huruf dari angka yang sangat tinggi menjadi angka yang sangat kecil hari ini. Itu suatu keberhasilan pendidikan pada masa Orde Baru. Nah, para pengkritik debt trap itu melihat ya, peminjam atau negara donor lah kemudian ketika mereka meminjam uang kepada negara berkembang itu kemudian melakukan namanya sengaja melakukan untuk apa kemudian untuk mereka bisa mengatur ya kebijakan negaranya ya, mengatur kebijakan negara tersebut ya. Jadi ketika dipinjam maka dia pengen terjadi diplomasi ya. Misalnya dulu ada namanya US Marshall Plan ya. US Marshall Plan ya, itu adalah pinjaman Amerika kepada negara-negara pasca Perang Dunia Kedua agar apa? Agar tidak pro kepada komunisme ya. Nah, hal yang sama juga terjadi di IGI. Jadi untuk membendung pengaruh komunisme ya, maka blok barat waktu itu banyak meminjam uang kepada negara-negara baru berkembang agar mereka tidak lari ke blok komunisme ya. Ingat dulu pada terjadi perang dingin yang terjadi antara Uni Soviet dan Amerika, dan itulah yang kemudian membuat untuk mengatur diplomasi agar mereka tidak pro ke blok blok komunisme, maka diberikan bantuan dolar yang luar biasa banyak ya. Nah, sekarang ada istilah yang terkenal yang disebut dengan istilah Chinese ya debt trap policy ya. Chinese debt trap policy. Nah, bisa nyalir praktek yang sama sekarang ini dilakukan oleh Cina dalam usaha Tiongkok atau Cina untuk menjadi negara adidaya dengan meminjamkan uang dalam proyek infrastruktur ya. Jadi banyak negara terutama di Afrika, termasuk Afrika Selatan ya,
Angola, Sri Lanka, ya, Pakistan, ya, dan Indonesia bahkan, ya, Indonesia, ya, itu negara-negara ini, ya, Afrika Selatan, ya, Angola, sama juga, yaitu membutuhkan uang untuk membangun infrastruktur. Lalu kalau kita lihat mekanisme infrastruktur, mekanisme tender infrastruktur itu kan, kalau kita ingin bangun infrastruktur biasanya orang bangun mengundang investor, ya, ya. Nah, China biasanya adalah investor yang mau menyediakan pertama biaya yang murah, biaya pinjaman yang murah, ya. Jadi China itu mereka mau membangun ini, ya, karena mereka mau menyediakan biaya pinjaman yang murah, ya, terutama dari sisi bunganya, ya, bandingkan dengan Jepang misalnya. Lalu mereka juga dengan syaratnya itu yaitu tenaga kerja mereka. Nah, ini yang sekarang jadi sangat kontroversial di Indonesia. Tenaga kerja harus dari Cina, ya. Nah, teknologinya, ya itu bisa bersaing dengan Jepang atau negara Korea misalnya yang biasanya mau infrastruktur Indonesia. Ya, kita lihat ini yang menjadi keunggulan dari China, ya, biaya pinjaman murah, ya. Jadi dengan kekuatan uangnya, ya, dia bisa mengatakan kepada negara ini, kita bisa membangun sesuatu hal, ya, misalnya proyek jembatan misalnya, ya, jembatan, ya, dengan biaya yang relatif lebih murah, ya. Nah, lalu negara-negara kemudian tertarik, ya, bangun tol atau macam-macam, ya. Nah, akibatnya kemudian mereka hampir semua, ya, proyek infrastrukturnya, ya, itu karena Cina bermain di biaya pinjaman yang murah tadi, ya, biaya pinjaman bunga yang murah tadi, maka semua negara ini lebih menyukai, hampir mayoritas infrastrukturnya kemudian, ya, diserahkan kepada Cina, ya. Nah, kemudian ketika ini mereka tergantung, ya, mereka terperangkap. Akhirnya kebijakan diplomasinya itu tidak berani menentang Cina atau mengikuti Cina, ya. Mungkin itulah yang terjadi di Indonesia hari ini, ya. Pemerintah tidak berani, misalnya ketika terjadi kasus di Wuhan, tidak berani menutup bandara, ya, terhadap orang-orang dari Cina, ya. Sedangkan negara lain berani tegas nutup, ya, ketika kasus corona COVID-19. Nah, pemerintah kita tidak berani karena takut di bawah bayang-bayang Cina tadi, ya. Nah, inilah kemudian menjadi sebab kenapa banyak negara-negara lain mengkritik cara Cina dalam melakukan diplomasi, ya. Sebenarnya ini sudah dimulai dari zamannya Hu Jintao, ya. Hu Jintao selama di Afrika, lalu di zaman Xi Jinping ini dilanjutkan lagi Xi Jinping, ya. Nah, fenomena inilah yang kemudian menjadi istilah yang menurut saya sih istilah baru di dalam dalam dunia internasional, ya, Chinese Debt Trap Policy ini. Tapi sebenarnya debt trap sendiri sudah lama terjadi di banyak negara. Nah, inilah yang kemudian ketika Cina mengalami kelesuan ekonomi, negara-negara ini juga mengalami kelesuan karena mereka sangat tergantung banyak dengan Cina. Nah, di Indonesia banyak proyek-proyek yang sebenarnya dibangun oleh Cina, misalnya proyek jembatan Suramadu yang paling awal, ya, atau proyek kereta api Bandung Jakarta yang sempat bermasalah karena studi kelayakannya tidak benar, ya. Lalu ada proyek jalan tol, ya, yang banyak juga diambil oleh Cina. Nah, Cina juga selain uniknya tenaga kerjanya, biasanya kan investasi ada tenaga kerja dari kita, ya.
kerja berasal dari Cina ya. Mereka juga misalnya produk-produk dasarnya seperti seperti misalnya bajanya juga dari Cina. Nah, mereka investasi tapi juga jualan nih, ini nih yang baja dari Cina. Nah, inilah kemudian menyebabkan ketika kita booming infrastruktur ya, malah Krakatau Steel, produk perusahaan baja kita mengalami kebangkrutan ya, karena bajanya dari Cina. Kenapa dari Cina ya? Karena murah juga ya. Jadi hampir semua hal sangat murah di Cina itu ya. Tenaga kerja murah tapi rajin dan produktif ya. Bahan baku seperti baja juga murah ya, sehingga kemudian itulah membuat dia menjadi unggul dan berani mengasih pinjaman yang murah ya, dan bunga yang murah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.